apa kabarnya pagi ini? Kak Paula harap adik-adik selalu semangat dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Hari ini pujiannya kita lihat Miss Ayu yang akan pimpin pujian. Sekarang sebelum memulai ibadah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih pagi ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Sebentar kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Ajar kami untuk dapat mengikuti dengan penuh sukacita. Pimpin ibadah sekolah minggu kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu nanti, kita ikutin ibadah pagi ini. ingin bertumbuh subur, berbuah lebat.
Kita berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar anak-anak semua? Baik-baik saja kan? Pagi hari ini Tante akan membawakan cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita tutup mata dan berdoa. Bapa Surgawi yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan waktu supaya kami dapat berbakti kepadamu Tuhan, walaupun melalui online. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu selama ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan cerita dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, pagi hari ini Tante akan membawakan cerita yang tentu saja anak-anak sudah tidak asing lagi mendengar cerita ini, yaitu judulnya Daud dan Goliat. Tapi Tante mau bawa buku cerita ya, ada gambarnya. Di Bethlehem ada seorang petani dan peternak bernama Bapak Isai. Dia mempunyai beberapa anak laki-laki. Tetapi ada satu anak yang paling rajin untuk mengembalakan domba, yaitu namanya Daud. Ini anak-anak. Dia adalah seorang pemuda kecil, tapi dia seorang yang pemberani. Dia selalu mengembalakan dombanya dengan penuh tanggung jawab. Dia membawa ketepel untuk melindungi dirinya, juga melindungi hewan-hewan dombanya itu dari serigala, dari binatang buas, dengan senjatanya yaitu ketepel. Tapi anak-anak, ada satu hal yang baik dari Daud ini. Pada saat hari-hari santainya, waktu dia mengembalakan domba, Daud ini selalu memuji Tuhan dengan bermain kecapi, dan dia suka menyanyi untuk Tuhan. Oleh sebab itu, Daud adalah anak yang dikasihi Tuhan, anak yang dicintai oleh Tuhan. Di dalam tugasnya untuk mengembalakan domba, Daud penuh sukacita. Berkumpul dengan binatang peliharaannya ini dengan sukacita. Suatu hari, Imam Samuel diutus oleh Tuhan untuk datang ke rumah Daud. Dan katanya, Samuel, datanglah ke rumah Bapak Isai. Pergilah ke sana. Aku akan memilih salah satu anaknya untuk diurapi. Kelak kemudian hari, anak itu akan menjadi raja bangsa Israel. Anak-anak, Bapak Samuel datang ke rumah Bapak Isai. Kakak-kakak Daud yang gagah-gagah, mereka sudah keluar semua untuk ditunjukkan kepada Bapak Samuel. Tetapi Tuhan berbicara, bukan Samuel, bukan ini yang kupilih. Lalu Bapak Samuel tanya kepada Bapak Isai, Isai, apakah ada anak kamu yang lain? Oh ada Pak, tapi dia masih kecil. Dia sedang mengembalakan domba. Panggil, coba bawa ke sini. Lalu masih dicari-cari ya. Ternyata ada. Dia adalah Daud. Begitu Daud datang, Tuhan berbicara kepada Bapak Samuel. Samuel, inilah yang kucari. Dia adalah anak paling bungsu dari Bapak Isai. Urapilah dia dengan minyak. Suatu kali kelak, dia akan menjadi raja, pemimpin bangsa Israel yang hebat. Pada saat itu, datanglah seorang pengacau dari bangsa Filistin. Dia adalah Goliat. Badannya besar, tinggi, seperti raksasa. Anak-anak dapat bayangkan?
tinggi besar dengan senjata yang lengkap datang mengacau, memporak-porandakan Israel. Sampai semuanya takut. Bala tentara Israel takut kepada Goliat dan tentaranya yang postur tubuhnya tinggi-tinggi. Bahkan Raja Saul pun dia takut, anak-anak. Kata Goliat, mari berperang. Kalau kamu kalah, semua milik Israel akan menjadi milik bangsa Filistin. Wah, rajanya sedih ya anak-anak ya. Lalu raja sedih sekali, dan ini si Goliat terus mau menyerang Israel dengan pasukan tentaranya yang sudah dipersenjatai dengan tombak, pedang, dan perisai lengkap ya persenjataan mereka. Pada saat itu pemuda-pemuda sudah dikirim untuk menjaga Israel. Lalu Daud si kecil ini mendapat tugas dari orang tuanya, karena kakak-kakaknya ikut menjaga. Ini bawa makanan untuk kakak-kakakmu ya. Kakak-kakakmu sedang menjaga Israel supaya tidak dimasukin oleh musuh kita, yaitu bangsa Filistin. Daud lari-lari dengan sukacita membawa bahan makanan untuk dikirim kepada kakak-kakaknya. Lalu Daud melihat Goliat sedang berpidato menantang untuk berperang. Dalam hati Daud, wah, negaraku akan diserang oleh raksasa bangsa Filistin itu. Dan apa yang jadi? Anak-anak, Daud bilang sama kakak-kakaknya, aku akan melawan Goliat yang akan menyerang kita. Kakak-kakaknya bingung karena Daud masih kecil. Tetapi roh Tuhan yang ada di dalam diri Daud memberikan keberanian supaya Daud berani menghadapi Goliat yang besar. Lalu Daud menghadap raja. Tuanku, Raja Saul, aku Daud, aku akan melawan Goliat itu. Raja pun kaget ya anak-anak. Tapi Daud disertai oleh roh Tuhan, dia menjadi seorang pemberani. Daud pergi ke sungai mencari batu-batu yang bentuknya bulat supaya untuk bahan senjata dia, untuk diisi ke ketapelnya untuk berperang melawan Goliat. Apa yang terjadi anak-anak? Goliat dengan persenjataan tombak, pedang, dan lain-lain. Tetapi Daud, si anak ini yang masih muda belia, dia hanya bersenjatakan ketapel dan batu kali, ya anak-anak. Tetapi bersama dengan Tuhan, disertai dengan roh Tuhan, Daud akhirnya sanggup mengalahkan Goliat. Dan Goliat jatuh tersungkur. Daud menang dalam peperangan ini. Bangsa Filistin tidak berani lagi untuk memporak-porandakan Israel, karena pemimpin mereka Goliat sudah jatuh mati di tangan Daud. Puji nama Tuhan. Lalu Daud disambut oleh raja dengan sukacita ya. Ternyata Raja Saul mempunyai seorang anak laki-laki bernama Yonatan, dan Yonatan ini akhirnya bersahabat dengan Daud ya. Daud bermain kecapi dan menjadi pemuda kesayangan Raja Saul.
Anak-anak, Daud seorang yang masih muda belia, tetapi dia berani melawan Goliat yang tinggi, besar, seperti raksasa. Bala tentara Israel tidak berani melawan Goliat, tetapi Daud mempunyai keberanian. Karena apa? Karena roh Tuhan selalu menyertai Daud. Anak-anak, sekalipun kalian masih kecil, tetapi anak-anak harus rajin berdoa, memuji Tuhan seperti Daud. Daud di waktu-waktu senggangnya dia bermain kecapi dan bernyanyi memuji nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan cinta kepada Daud, sehingga Tuhan memerintahkan Bapak Samuel untuk mengurapi Daud, sehingga Daud mempunyai kekuatan untuk mengalahkan Goliat. Firman Tuhan tidak panjang anak-anak, tapi kiranya roh Tuhan menolong anak-anak di rumah, sekalipun pada saat ini ada pandemi, anak-anak tidak bisa pergi ke sekolah, hanya belajar dari rumah. Anak-anak harus kebaktian juga online dari rumah. Kiranya anak-anak juga diberi sukacita dan diberi kesabaran. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman yang hamba-Mu ceritakan kepada anak-anak, kiranya Engkau tolong mereka mendengarkan dengan baik dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadikanlah anak-anak yang manis, anak-anak yang dengar-dengaran akan orang tuanya, anak-anak yang sabar belajar di rumah, juga bermain-main di dalam rumah, karena pandemi ini masih sangat berbahaya. Berkatilah kedua orang tua anak-anak ini Tuhan, sehingga sanggup mencukupkan segala kebutuhan anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.